Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kita nikmat, utamanya nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Cianjur, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Cianjur, dan yang kami hormati para narasumber yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan ke-7 SMP Negeri 1 Cianjur. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Cianjur, yang ketiga pemaparan materi dari narasumber 1, yang keempat pemaparan materi dari narasumber 2, dan yang kelima penutup. Itu acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membacakan basmalah bersama-sama untuk memulai kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acara telah kita buka. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Cianjur. Untuk itu kepada Ibu Hajar Esi Hasanah Sekretari MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu narasumber yang akan menyampaikan tentang budaya positif. Yang saya hormati Bapak moderator. Yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, yaitu Bapak Ibu peserta diseminasi, yaitu perwakilan dari beberapa MGMP, yaitu MGMP PKN, MGMP IPS, MGMP PAI, kemudian MGMP BK, dan ditambah dengan Bapak Ibu yang muda, ya. Seperti itu, yang muda atau yang campuran dari beberapa MGMP. Puji syukur karena kita panjatkan kehadiran Ilmu Robi yang senantiasa memberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta ridho dan izinnya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Ibu Mira dan Ibu Fitri. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini adalah salah satu bagian daripada modul yang dipelajari yang sudah dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi motivasi buat Bapak dan Ibu yang memenuhi syarat untuk mengikuti calon guru penggerak ataupun calon guru praktek pembelajar. Seperti itu. Bahkan nanti kalau CPP lulus ini yang sudah sebutkan satu persatu, Bapak Ibu bisa dilanjut ikut fasilitator testing, seleksi. Bahkan nanti fasilitator ini juga ada honornya per bulan 7 juta. Makanya ini harus dilalui. Itu saja motivasinya. Kalau yang lainnya CGP, CPP itu untuk pengembangan diri. Baiklah Bapak dan Ibu, pada judul hari ini diseminasi budaya positif. Nanti setelah Bapak Ibu narasumber 1, narasumber 2, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa
memahami, kemudian bisa melaksanakan dan menjadi teladan untuk peserta didik. Karena budaya positif ini harus ditanamkan dari guru-guru dulu, atau mungkin ibu sebagai kepala sekolah dulu. Nah, kalau boleh hanya mengulas yang izin bahwa budaya positif itu adalah sebetulnya kita sudah banyak yang dilaksanakan, yaitu kebiasaan yang disepakati oleh bersama, begitu. Kemudian hingga nanti membudaya. Nah, kalau sudah membudaya itu artinya kita juga sampaikan komitmen apapun kebiasaan yang sudah kita sepakati untuk di SMP Negeri 1 Cianjur, budaya positif ini itu adalah sudah bisa dilaksanakan. Bapak dan Ibu di sini kan ada Bapak Ibu guru, kebanyakan pesertanya. Mudah-mudahan seperti singkatan guru itu adalah kan digugu dan ditiru. Kalau digugu dan ditiru, artinya sepatutnya guru itu menjadi teladan, menjadi contoh, bukan memberi contoh. Kalau memberi contoh hanya satu kali, menjadi teladan, menjadi contoh. Contoh saja ini kebiasaan yang sudah untuk meningkatkan karakter atau berakhlak mulia, berakhlak luhur, sholat duha. Yuk kita bersama-sama, begitu. Jangan menganggap ikut, karena kita sebagai teladan. Nah, yang lainnya selain tadi itu terus bertanggung jawab tugas guru, yaitu membuat perencanaan. Kemudian di dalam pelaksanaan kita yuk biasakan 15 menit datang sebelum pembelajaran di kelas. Itu juga sudah mulai kita membiasakan. Kemudian nanti berikutnya mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti lebih paham. Komunikasi dan berkolaborasi antar guru itu sangat baik, ditingkatkan lagi. Kepentingan pribadinya abaikan, gitu ya. Tapi untuk kepentingan komunitas belajar di SMP Negeri 1 Cianjur. Jadi MGP di sini kita ganti jadi komunitas belajar. Dan yang ketiga, harapan ibu adalah Bapak dan Ibu peduli terhadap lingkungan. Kalau lagi masuk, lihat dulu lingkungannya, di kelas sampahnya bagaimana, di luar juga. Kalau itu keliling, lihat sampah masuk kotor. Nah, ini budaya kebersihan juga ya. Kita sepakati. Dan terakhir, Bapak dan Ibu ingin berharap bahwa setelah ada diseminasi ini, Bapak dan Ibu melaksanakan tanggung jawab itu sangat tanggung jawab dengan nilai membajikan. Ya, mudah-mudahan kemaslahatan baik dunia dan di akhirat itu kita bisa bersama-sama. Itu saja sambutan dari Ibu. Selamat kepada Bu Fikri dengan Bu Mira sudah menyelesaikan modul 1 sampai 4. Mudah-mudahan untuk modul-modul berikutnya semoga lancar, kemudian bisa diterapkan, didiseminasikan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai guru di SMP Negeri 1 Cianjur. Dan terakhir menjadi motivasi terutama yang hadir pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Haja Eki Hasanah SPDPD yang sudah menyampaikan sambutannya. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua. Masih sama untuk materi yang akan disampaikan tentang diseminasi budaya positif dan akan disampaikan oleh narasumber yang kedua. Untuk itu kepada Ibu Mira Tanriani SPD dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Guru hebat. Bagaimana, masih semangat? Alhamdulillah. Kita mulai saja. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Cianjur, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Cianjur yang hadir. Izinkan saya berdiri di sini untuk sharing informasi mengenai apa yang saya dapat di program Guru Penggerak.
mohon maaf, bukannya saya sok tahu atau lebih tahu dari Ibu, hanya ingin berbagi saja apa yang sudah kami dapat di pendidikan calon guru penggerak. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja. Ya. Perkenalkan, ini pengajar praktik Ibu Elis dari saya sendiri. Dan ini fasilitator saya, Bapak Dr. Cakunang Bordaya. Baiklah, untuk konsep utama budaya positif kita kali ini, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi. Bapak atau Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa dijawab? Ada yang bisa menjawab? Untuk ketiga jawaban ini, mangga silakan Bapak Iqbal. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Mira. Izin menjawab untuk pernyataan yang ada di depan. Kalau menurut saya, untuk jawaban yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, kalau untuk hukuman di sini, saya memang kurang setuju juga, karena tidak semua hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Akan tetapi hukumannya kita lihat dulu hukuman yang seperti apa yang bisa mendisiplinkan anak, karena ada aja hukuman yang memang bisa saja mendisiplinkan anak. Untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau menurut saya ini kurang setuju juga, karena menurut saya sendiri, karena saya orangnya yang tidak gemar membaca juga, mungkin kalau bagi orang yang tidak gemar membaca, pasti hal ini bukan meningkatkan disiplin anak gitu, justru malah membosankan ataupun ngapain sih harus baca gitu ya. Kalau menurut saya pribadi, karena memang notabene-nya kurang ataupun tidak gemar membaca. Nah, setelah itu untuk yang selanjutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau untuk penghargaan baik berupa barang ataupun yang lainnya gitu ya, saya kurang setuju. Tapi kalau memang penghargaannya berupa ucapan gitu, tapi ucapannya yang memang tidak melebih-lebihkan anak, hanya memberikan ucapan luar biasa, hebat, salut, pintar, soleh, solehah, itu bisa saja meningkatkan motivasi belajar untuk anak. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internal atau masih eksternal? Ada motivasi eksternal dari dorongan dari luar atau dalam dirinya sendiri? Ya, itu mungkin masih dorongan dari luar atau eksternal. Di sini kita berharap para siswa itu mendapatkan motivasi dari dirinya sendiri. Ya, bagaimana kita bisa merubah paradigma belajar dari motivasi stimulus respon menjadi posisi kontrol. Kita lihat, kita bermain peran ya Ibu Bapak, silahkan berpasangan. Cobalah buka judulnya, cobalah buka, silahkan cari pasangan masing-masing. Cobalah buka. Anda berperan sebagai A. A itu adalah mengepalkan salah satu tangan. Ya, coba Anda bayangkan bahwa yang Anda kepal itu adalah sesuatu yang berharga, sangat penting bagi Anda, ya, dan perlu menjaga benda
sebagai pembujuk, ya. Boleh merayu, boleh menghardik, boleh memaksa, bahkan menawari Anda uang, ya, agar bisa membuka tangan. Apa yang akan Anda lakukan? Silahkan bermain peran. Ya, kita coba bermain peran. Iya, apakah Anda akan membukanya meskipun dibujuk? Akan membukanya tidak? Bagaimana Ibu Yemi berperan sebagai Ini yang mana? mengepalkan tangan? Menurut Anda, apakah Anda akan membukanya meskipun dibujuk, dikasih uang misalnya oleh Bu Eka? Kalau saya, terima kasih ya kepada Mitra sebelumnya, mohon izin. Bagi saya, ketika saya memiliki barang yang berharga, jika itu memang tidak bisa tergantikan, mungkin untuk dibujuk saya tidak akan membukanya. Ya, terima kasih. Tapi bagaimana kalau dalam kepala tangan itu bisa saja membuka kehidupan seseorang? Iya, bagaimana kalau seperti itu? Anda bingung kan jawabannya apa? Iya, dan di sini mungkin akan terjawab ya miskonsepsi. Bagaimana kita merubah paradigma belajar dari stimulus respon? Kita kan misalnya berada di sini karena ada stimulus, karena ada rujukan. Bagaimana merubah paradigma belajar kita menjadi bahwa segala sesuatu itu karena timbul dari dalam diri kita sendiri. Siapa yang mempunyai peran membuka dan menutup kepala itu? Diri kita sendiri. Jadi siapa yang memegang kontrol segala sesuatu itu? Kita. Jadi tidak, meskipun ada rujukan atau apapun, kita yang tahu apa yang baik dan apa yang buruk menurut kita. Ya, di sini ada miskonsepsi makna kontrol. Kita beranggapan bahwa ilusi guru mengontrol murid itu benar adanya, ya. Murid itu dipaksa untuk melakukan apa yang kita inginkan, ya. Kita bisa mengontrol murid. Mungkin pada saat itu murid bisa saja menuruti apa keinginan kita, tapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita membujuk murid, ya, merayu dengan kata-kata halus. Apakah itu akan timbul dari dalam dirinya sendiri? Motivasi itu muncul tetap dari dorongan dari luar. Yang ketiga ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan kita udah dewasa, ya, bisa melakukan apa yang kita suka, ya. Jadi merasa terintimidasi mungkin ya, yang junior kita itu merasa terintimidasi. Ada paksaan tidak di situ? Ada paksaan juga. Dan yang terakhir, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Justru di sini akan membunuh karakter siswa. Karena selama hidupnya dia akan kurang percaya diri, merasa terus bersalah, ya. Di sini mungkin ada konsep kontrol di sini. Kita harus betul-betul memahami bagaimana caranya siswa itu memotivasi dirinya sendiri, ada dalam dirinya sendiri, bukan ada dorongan dari luar. Oke, tadi perubahan paradigma belajar. Kita melihat anak berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, bahwa setiap anak itu mempunyai keunikan, bahwa setiap anak itu mempunyai keistimewaan, Ibu Bapak, ya. Anak melakukan sesuatu karena ada kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Apa motivasi mereka melakukan itu? Mungkin saja karena kesenangan, mungkin saja karena penguasaan atau pengakuan ingin diakui, ya. Jadi kita harus memahami sampai sejauh itu. Dari sini kita akan berubah paradigma dari stimulus respon menjadi pendekatan teori
ya. Kalau stimulus respon menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Tapi kalau teori kontrol itu menganggap bahwa kebutuhan kita memang berbeda. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda, tidak bisa dipaksakan sama dengan kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama untuk stimulus respon, karena di stimulus tadi seketika tadi untuk membuka kepalan tangan, kita tetap tidak membuka. Berarti kontrol itu ada di tangan kita. Kamu punya tujuan ingin membuka kepalan tangan tadi, saya juga mempunyai tujuan untuk tetap menutup kepala itu. Jadi yang mempunyai kontrol adalah diri kita sendiri. Kita mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi di teori kontrol pandangan kita berbeda tentang dunia, ya. Kadang-kadang stimulus respon itu perilaku buruk lihat sebagai suatu kesalahan. Justru di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kita tidak bisa menjudge siswa itu misalnya terlambat sekolah karena dia malas. Tidak bisa. Dia juga pasti punya alasan kenapa dia malas. Kenapa dia terlambat sekolah, ya. Dan yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol. Tadi kan saya bisa membuka kepala tangan ini, bukan atas bujukan Anda. Itu mungkin yang bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau dalam stimulus respon, model berpikir menang dan kalah. Tadi kan ketika dibujuk bisa membuka kepala tangan, saya menang, kamu kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol berpikir menang dan menang, saya bisa. Baiklah, untuk yang kedua, apa itu budaya positif? Budaya positif di sini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kebiasaan positif itu menjadi karakter yang positif, dan dari karakter yang positif itu melahirkan budaya positif. Contohnya, alhamdulillah, kebiasaan-kebiasaan positif kita yang berbeda mungkin ya dengan sekolah lain. Spensa rasa pesantren, kita tiap hari melaksanakan sholat duha, kebiasaan sholat duha, ya. Mungkin itu menjadi budaya positif di sekolah kita, salah satu contoh budaya positif, ya, yang religius. Ya, disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Jadi kita berharap bahwa peserta didik itu berdisiplin positif atas dasar dirinya sendiri. Ada motivasi internal, bukan karena motivasi eksternal. Dan tujuan kita di sini adalah menciptakan anak-anak yang disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, ya. Dan akhirnya nilai-nilai kebajikan universal itu bermuara pada profil pelajar Pancasila. Ya, nilai kebajikan secara universal ini sudah kita ketahui. Ada nilai kebajikan profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Ini mungkin mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Kalau yang universal, contohnya seperti saling menghargai, nilai kebajikan yang disiplin, sopan santun, ya. Kalau ini sudah terangkum dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke? Kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, mereka mungkin punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Ya, pasti setiap orang itu mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda.
Ada anak yang mungkin di kelasnya itu cetak-cetuk, ada kebutuhan dasar mungkin ya. Kita tidak bisa menjudge anak itu bersalah, tapi mungkin ada kebutuhan dasar yang ingin dia tunjukkan, yaitu bisa saja dia dari kebutuhan dasar itu dia ingin pengakuan. Kalau tadi main bola di kelas, kesenangan. Kalau misalnya saya selalu aktif di kelas, selalu ingin maju ke depan, itu kebutuhan apa? Pengakuan, kasih sayang dan ingin diterima. Oke, sudah bisa dipahami. Alhamdulillah. Motivasi perilaku manusia, bisa saja motivasi perilaku manusia itu timbul karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalnya mau ikut kegiatan apa karena takut dihukum misalnya ya, atau motivasi mengikuti pelatihan karena adanya paksaan juga mungkin ya. Di sini mungkin saja bisa menghindari adanya ketidaknyamanan dan hukuman. Ya udah, mending cari aman daripada dihukum. Biasanya anak-anak selalu seperti itu ya. Yang kedua, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi bisa saja, oh saya mau jadi orang yang dihargai, berarti saya juga ketika guru menerangkan harus menghargai. Oh saya mau disebut disiplin dengan saya misalnya datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas tepat waktu misalnya ya. Yang ketiga, mereka mungkin ada motivasi mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Bisa saja ingin dipuji, ingin disanjung, atau ingin mendapatkan sesuatu misalnya dengan hadiah. Betul, dengan hadiah. Dari motivasi perilaku ini ada pertanyaan, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah Anda? Jawab mengapa? Ya, ada yang bisa menjawab? Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif? Mangga, biasa diwaler ku Pak Agus, mangga. Bapak Agus, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bu Mira yang telah memberi kesempatan. Pertanyaannya itu, strategi apa yang selama ini diterapkan untuk menanamkan disiplin positif? Jadi kalau saya biasanya ya tadi ketika menerapkan itu kita ada kesepakatan dulu ya dari di awal. Misal saya tidak ingin siswa tersebut misalnya atau peserta didik itu pada jam pelajaran kita tidak masuk. Biasanya kita ada kesepakatan. Untuk selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Saya akan jelaskan sedikit bagaimana kalau kita memberikan hukuman dan penghargaan. Setelah ini mungkin kita bisa mengetahui, kita bisa mengambil sikap mana yang seharusnya kita berikan kepada anak didik kita. Untuk hukuman, mungkin nanti dampaknya akan membuat para peserta didik itu sakit hati, menyakitkan, dan mungkin murid juga merasa tidak nyaman, merasa takut, bahkan mungkin tidak mau ke sekolah ya. Dan murid cenderung menyembunyikan kesalahannya. Oke, untuk penghargaan, sebetulnya penghargaan ini saya dulu pernah memberikan penghargaan kepada murid-murid saya, tapi setelah mengetahui ini ternyata penghargaan itu membuat tidak efektif. Dan salah satunya yang mengagetkan saya bahwa memberikan penghargaan itu bisa mematikan kreativitas siswa, merusak hubungan, adanya timbulah sifat iri dengki karena mungkin merasa
dia paling bagus. Kita memberikan penghargaan mungkin pada anak itu saja, dan bisa saja merampas hak menghargai dirinya. Dan menghukum dengan sistem ranking ini mungkin itu salah satu bentuk menurut kita motivasi. Kalau untuk motivasi mungkin bisa, tapi ternyata bentuk penghargaan ini tidak efektif digunakan dalam sistem ranking. Oke, next Mariman. Ya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Mungkin di sini bedanya, kalau konsekuensi itu sudah ada hanya satu arah. Kita yang memberikan, kalau misalnya tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya kamu harus ini. Itu cenderung tidak membawa murid untuk bekerja sama tentang hukuman apa nanti mungkin ketika mereka tidak mengerjakan tugas. Dan bisa saja ini disiplinnya penguatannya dalam jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Kita juga harus memonitoring anak sejauh mana dia mengerjakan konsekuensi yang sudah kita sepakati. Adanya stimulus respon. Di sini murid masih melakukan sesuatu itu dari dorongan dari luar, bukan dari dirinya sendiri, karena adanya stimulus dan respon. Dan murid tetap menghormati peraturan, karena peraturan itu sudah ada sebelumnya, sudah dibuat sebelumnya. Untuk yang kedua yaitu restitusi. Mungkin ini yang paling cocok kita gunakan di untuk mengatasi masalah dengan anak. Karena di restitusi ini murid diajak kerjasama untuk memecahkan suatu masalah. Jadi bareng-bareng kita ajak murid dan tidak hanya satu pihak. Dan murid di sini juga insya Allah akan bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan hanya pada saat itu juga, bisa saja dia tidak akan melakukannya lagi. Ya, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya karena dia juga yang mengetahui di mana letak kesalahannya. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan di situ ada teori kontrol di mana murid memegang kontrol dirinya sendiri. Ya, mungkin ini restitusi paling tepat sekali ya, karena murid juga merasa dihargai, merasa dihormati, merasa diakui keberadaannya, dan insya Allah akan menjadi murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan murid yang bisa memecahkan masalahnya sendiri, atau kita bisa sama-sama dengan murid memecahkan masalahnya. Dan di sini ada pendekatan restitusi. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya sendiri. Ya, saya akan jelaskan 5 posisi kontrol bagaimana kita memperlakukan murid kita ketika ada sesuatu yang terjadi dengan murid kita. Yang pertama ada posisi penghukum, yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada posisi teman, dan yang keempat ada posisi pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. Pernah di posisi manakah kita? Baiklah, saya akan tampilkan beberapa video agar memudahkan kita untuk refleksi bagi diri kita. Pernah di posisi manakah kita? Baik Ibu Bapak, sebentar saya akan tampilkan 5 video contoh posisi kontrol. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ada yang bisa menyebutkan bagaimana ciri-ciri posisi sebagai penghukum? Ya, oke, mangga mereka. Tidak akan sampai gitu untuk mendisiplinkan, tapi jadi anak itu merasa takut bertemu dengan guru pun rasanya gemetar dan malas dan takut mungkin lebih ke takut. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eka. Luar biasa sekali. Betul ya, untuk posisi penghukum ini ciri-cirinya kita cenderung menaikkan suara kita. Terus seolah-olah membentak murid, dan dampaknya mungkin murid merasa takut, bukannya jerah tapi takut dengan kita. Bahkan bisa saja murid tersebut tidak mau masuk pelajaran kita, ya. Akan cenderung murid itu menjadi murid yang pemberontak, Ibu Bapak. Oke? Baiklah, untuk video yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baiklah, ada yang bisa menyebutkan kembali bagaimana ciri-ciri posisi pembuat merasa bersalah dan apa dampak yang ditimbulkan ketika kita memposisikan murid kita sebagai pembuat merasa bersalah? Ya, baiklah. Oh iya, mangga Ibu Yemi. Terima kasih Bu Bea atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk posisi tadi sebagai yang merasa bersalah ya, mungkin ciri-cirinya terlalu merendah ya gurunya ya, merendahkan diri sendiri, kemudian tidak ada rasa untuk disegani. Nah seperti itu nanti efek atau yang akan terjadi kepada anak mungkin salah satunya iba terhadap kata maaf ya, kemudian akan tidak tahu kesalahannya di mana, kemudian juga mungkin tidak akan berefek jerah juga bagi anak atau tidak akan mendisiplinkan anak ya, seperti itu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Ibu Yeni atas jawabannya. Betul sekali ya Bu ya, pembuat merasa bersalah itu dampaknya bisa membuat rasa tidak percaya diri bagi siswanya. Dia akan terus merasa bersalah ya, kata maaf tadi bagi dia mungkin itu sesuatu yang membuat dia posisinya merasa bersalah banget. Betul Ibu, terima kasih. Ya, baiklah, video selanjutnya posisi kontrol sebagai teman.
kasih Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada yang bisa menanggapi bagaimana ciri-ciri dan dampak ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman? Dan saya jujur, saya pribadi, saya pernah memposisikan diri saya sebagai teman. Itu ternyata ada dampaknya juga ya. Baiklah, ada yang bisa? Ibu bapak? Oh ya, silahkan Ibu Hana. Kita memposisikan diri sebagai teman dengan peserta didik biasanya kalau saya pribadi ya Bu, itu ketika memang peserta didiknya ada dalam masalah gitu. Jadi kita bisa ceritanya lebih luasa, anaknya lebih luasa kepada kita kalau dengan teman. Tapi kalau untuk posisi menghukum seperti itu malah justru anaknya nggak respect sama kita, malah nggak takut gitu. Jadi kurang tepat mungkin ya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Hana. Betul ya, kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, anak itu mungkin cenderung nanti akan ketergantungan terhadap kita. Dan mungkin hanya dengan kita dia merasa nyaman. Kalau nggak ada kita, dia tidak bisa berbaur atau tidak bisa langsung menerima dengan guru yang lain. Jadi mungkin ada rasa ketergantungan. Dan ketika kita tidak bisa membantunya, bisa saja dia menganggap katanya teman, kok nggak bisa bantu ya? Kalau teman kan harus saling membantu. Baiklah, selanjutnya posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baiklah, itu posisi kita sebagai pemantau. Ada yang bisa menanggapi bagaimana ciri-ciri dan apa dampaknya ketika kita memposisikan diri kita sebagai pemantau? Ya, Ibu Bapak? Oke, baiklah. Mangga, silakan Ibu Yani. Dan halnya harus konsekuensi juga apa yang sudah dilakukan kemarin itu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baiklah, yang terakhir, inilah posisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, itulah posisi terakhir sebagai manajer. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri dan dampaknya? Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ilham, silakan ke depan dong Pak Ilham. Dari tadi kan di tempat terus ya, biar semangat ya Pak Ilham ya. Oke, terima kasih. Jadi menurut pendapat saya, dari yang apa saya lihat dari video tersebut, bahwa seorang guru yang memposisikan sebagai manajer, dia tidak akan menggunakan nada yang tinggi maupun nada yang rendah. Lalu selain itu, seorang guru tersebut juga dia tidak hanya serta-merta menyalahkan si anak terkait keterlambatan sekolahnya, tapi dia juga ikut membantu mencarikan solusi untuk menangani permasalahan yang terjadi, utamanya dalam terlambat bangun paginya terhadap siswa tersebut. Begitu Ibu. Terima kasih Pak Ilham, luar biasa sekali. Betul ya Bu, Bapak. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita tidak langsung menyalahkan siswa, tapi kita identifikasi dulu masalahnya apa, mengapa dia sampai terlambat sekolah. Setelah kita mengetahui dia keterlambatan sekolah alasannya apa, lalu kita tanyakan dulu keyakinan kelas mana yang sudah tidak sesuai dengan nilai kebajikan, mana yang sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya ya. Jadi di situ siswa diajak untuk memecahkan solusinya, memecahkan sama-sama, dan mereka juga mungkin akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, saya kembali ke PowerPoint. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Ciri-ciri penghukum tadi mungkin sudah sekilas dijelaskan juga. Ibu dan Bapak sudah mengetahui bagaimana posisi sebagai penghukum. Ya betul, berbicara nada tinggi, menghardik, menyakiti, menyindir. Maaf ya, kita kembali lagi. Menghardik, menyakiti, menyindir, bahkan membentak-bentak. Dan hasilnya yang paling ini murid menjadi pemberontak. Dan lebih seremnya lagi, murid menjadi pendendam pada kita ya. Dan tidak menyukai pelajaran kita. Dan mungkin bisa saja pilih-pilih pelajaran, pas pelajaran kita murid tidak masuk, pas pelajaran orang lain dia bisa masuk, karena mungkin sudah dalam dirinya, karena kita sudah menghukum dia, memorinya diingat terus, dia menjadi pendendam, akhirnya tidak mau masuk pelajaran kita. Pembuat merasa bersalah. Ini sebetulnya suaranya cenderung lembut, sudah lembut, mungkin kata-katanya lambat, tapi jelek ke hati ya, membuat si siswa itu merasa bersalah banget, dan hasilnya murid merasa rendah
diri, dan bisa saja dia menarik diri dari lingkungannya karena kurang percaya diri, takut apa yang dilakukannya, terus dia merasa bersalah. Posisi teman, suaranya akrab, tadi betul, suaranya akrab, terus murid mungkin merasa nyaman ketika ngobrol sama kita, dan di sini bisa disebut identitas posisinya sukses ya. Tapi hasilnya murid akan tergantung pada satu orang, tergantung pada kita ya. Murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Ada si ibu Eta, ada si ibu Eta mah besti sama kita misalnya ya, pasti segala sesuatu bisa diselesaikan gitu. Jadi mungkin kita harus bisa nanti membatasi diri juga ya. Kalau sudah tahu dampaknya seperti ini, kita tidak mau kan murid kita ketergantungan sama kita. Kita inginkan murid kita mandiri, bertanggung jawab, dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, yang keempat, posisi pemantau. Ini cenderung bersuara datar, tidak emosional. Tapi di sini posisi pemantau itu mengandalkan adanya penghitungan data untuk mengontrol murid. Hasilnya, murid akan menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memenuhi sepenuhnya apa kesalahannya. Jadi kalau beda dengan posisi restitusi, murid cenderung dia tahu bagaimana dia menyelesaikan masalah, bagaimana dia tidak melakukan kesalahannya lagi, apa yang harus dia perbuat, dan ini ada di posisi manajer. Seorang manajer netral, tidak emosional, guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membuka pemikiran murid, mengingatkan muridnya kembali keyakinan kelas mana yang sudah dia langgar atau nilai kebajikan mana yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, dan hasilnya murid mandiri, percaya diri, dan murid belajar mencari kesalahannya. Ya, untuk selanjutnya, oke, sebelum ke pemahaman tentang posisi manajer atau penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, langkah pertama yang harus kita lakukan adanya keyakinan kelas. Kita membuat dulu keyakinan kelas di kelas kita masing-masing atau di pelajaran kita masing-masing dengan siswa. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif. Ya, karena dengan adanya keyakinan kelas ini, siswa jadi tahu nilai kebajikan apa yang sudah disepakati bersama. Baiklah, kenapa sih harus keyakinan kelas? Nggak peraturan kelas aja? Dan mungkin jawabannya sama dengan mengapa kita menggunakan helm. Jawabannya karena untuk keselamatan. Mengapa kita harus menggunakan masker? Jawabannya betul, untuk kesehatan ya. Dan sama mungkin ya untuk keyakinan kelas, saya sudah mempraktekannya di kelas 7 dalam mata pelajaran bahasa Sunda. Yang pertama yang saya lakukan, saya ajak murid dulu untuk mengajak mereka melakukan hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Mereka menulis di kertas apa keinginan mereka agar kelasnya menjadi ketika belajar bahasa Sunda itu nyaman, aman, dan mereka merasa senang mengikuti pelajaran bahasa Sunda. Ya, di sini ada kertas-kertas warna-warni, mereka menuliskan lalu menempelkannya dan saya membacakannya dan disepakati oleh bersama-sama. Awalnya mungkin mereka merasa kebingungan dengan keyakinan kelas, tapi saya jelaskan dengan sederhana. Saya contohkan ke mereka, misalnya kamu ingin ketika belajar bahasa Sunda itu seperti apa? Misalnya ketika pelajaran bahasa Sunda dimulai, kamu sudah berada di
kelas. Berarti nilai kebajikan apa yang sudah kamu terapkan? Kalau mereka masih bingung dengan nilai kebajikan, saya ambilkan contoh lagi ke mereka. Nilai kebajikan itu adalah perilaku positif yang harus dilakukan oleh seorang siswa misalnya. Dan mereka memahami, oh ya Bu, kalau misalnya kita tidak masuk pas pelajaran Ibu, berarti kita tidak disiplin. Berarti nilai kebajikannya apa? Iya, disiplin. Ya, mungkin awal-awal mereka juga merasa bingung dengan adanya keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Ya, jadi di situ mereka menuliskan sendiri keinginan mereka. Seperti contohnya di sini ada mendengarkan ketika guru sedang menerangkan, tidak mengganggu teman saat belajar, jangan memotong pembicaraan, jangan berbicara kasar, sopan dalam berbicara dan bersikap, mengerjakan tugas tepat waktu. Dan mereka sudah mengetahui ketika mereka tidak mengganggu teman, berarti mereka sudah melaksanakan nilai kebajikan saling menghargai. Ketika mereka mengerjakan tugas tepat waktu, mereka sudah melakukan nilai kebajikan disiplin dan tanggung jawab. Mungkin seperti itu Ibu Bapak, bagaimana keyakinan kelas dibentuk di kelas kita masing-masing. Setelah dari keyakinan kelas ini, nanti kita bisa menanyakan ke murid atau kita bisa ajak kerjasama dengan murid ketika mereka ada dalam suatu masalah. Dan inilah kita melangkah ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ya, ini adalah bentuk segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga tadi menanyakan keyakinan. Tadi hubungannya dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Ya, ini bentuk segitiga restitusi. Dan ini pemaparannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa nah. Setiap manusia pasti punya kesalahan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Kita flashback lagi, kita pernah di pembahasan sebelumnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ingin penguasaan, kesenangan, diakui, ya, penghargaan dan sebagainya. Mungkin tanyakan dulu, jangan langsung kita menjudge seseorang itu atau menjudge murid itu merasa bersalah. Tapi kita tanyakan dulu untuk menstabilkan identitas. Kesalahan apa yang sudah mereka lakukan? Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi mereka bisa menjawab kalau mereka melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita bisa menggunakan kalimat-kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini, ya. Dan atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi secara tidak langsung menyalahkan murid tersebut. Dan yang ketiga, kita tanyakan keyakinan kelas, keyakinan kepada mereka. Apa nilai kebajikan yang telah kita sepakati, dan bisa saja nanti kamu akan jadi orang seperti apa. Kalau kamu misalnya melakukan hal tersebut lagi, nilai kebajikan mana yang tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Baiklah, untuk lebih paham lagi, saya akan tunjukkan sebuah video bagaimana ketika saya mengatasi suatu masalah dengan siswa.
Juan, Rijal, Ibu tadi dengar laporan dari teman kalian. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi? Iya Bu, tadi Juan sempat berantem sama Rijal Bu. Rijal duluan tuh Bu yang mulai. Kok aku sih cuma gitu doang, langsung nyolot. Aku kan bercanda Juan. Iya bercanda, tapi kan aku gak suka. Aku lagi gak mau bercanda. Gak asik kamu mah. Biasanya kan kita suka bercandaan. Juan lagi ada sesuatu? Iya Bu, Juan lagi bete Bu. Tadi nilai ulangan Juan jelek Bu. Juan malu, gak biasa dapat nilai jelek. Rijal yang Juan terus Bu. Juan kan jadi kesal. Oh begitu. Pasti kamu ada kesal ya, karena kamu lagi bete. Ini mulai menstabilkan identitas. Kalau lagi bete, ada teman yang gangguin. Karena pada saat itu perasaan kita lagi tensi. Kemudian kamu mau melakukan apa? Saya mau nonjok Rijal Bu, tapi gak jadi. Karena ada kia yang bisa dan Juan langsung istighfar Bu. Juan juga lihat Rijal udah gemeteran kayak takut gitu Bu. Ya sih, nunjuknya gak jadi. Tapi baju Rijal jadi kotor Bu. Rijal takut dimarahin mama. Rijal merasa senang ya, karena udah berhasil ledekin Juan sampai begitu. Iya Bu, senang sih bisa ngeledekin Juan. Tapi gak nyangka Juan mau nonjok Rijal. Kaget banget Bu. Ya, tapi rasa senang kamu itu bisa merugikan teman kamu. Dari ledekan masuk ke tindakan emosional. Karena kesal bisa jadi berarti tindakan kekerasan fisik. Rijal, Juan membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Membela diri adalah wajar. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan Rijal yang gangguin dan ledekin Juan. Kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Bu, saya mancing Juan jadi kesel gitu Bu. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya ingin mencari kesenangan sehingga saya lupa menghargai orang lain. Kamu yakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin Bu? Ya, setuju. Kita harus saling menghargai bersama teman. Coba Ibu tanya sama Juan sekarang. Tindakan kamu menonjok Rijal kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Bu, saya tidak menghargai Rijal juga. Seharusnya saya lebih bersabar Bu dan tidak melakukan hal itu. Saya juga sudah buat baju seragam Rijal jadi kotor Bu. Kira-kira kalian bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Kalau kalian memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Mungkin kalau saya akan menjadi orang yang lebih bersabar Bu, tidak emosian, dan saya bisa jadi orang yang bertanggung jawab dengan mencuci baju Rijal yang kotor. Terus sekarang saya mau pakai baju apa? Tenang aja, aku udah bawa kaos olahraga, jadi kamu bisa pakai baju aku dulu. Kalau kamu Rijal, bagaimana untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya akan lebih menghargai teman, mengurangi keisengan saya Bu, bercanda agak kelewatan, dan akan lebih saling menyayangi sesama teman. Dan saya mau minta maaf sama Juan Bu, karena saya yang duluan memancing Juan marah. Maafin aku ya Bu. Iya Jal, aku juga minta maaf udah bantu kalian.
Ya, demikianlah contoh segitiga restitusi bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan dengan anak. Anak merasa merdeka ya, dan ini yang berpihak pada murid. Ini dalam jangka waktu lama tidak? Dalam jangka waktu lama ini diharapkan motivasinya internal atau eksternal? Internal. Dan ini juga berkaitan nanti dengan keyakinan kelas. Jadi ya, sebelum tadi kan ditanyakan keyakinan apa yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan, apa yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jawabannya tadi menghargai diri sendiri. Alhamdulillah, mungkin posisi yang sangat sulit juga ya untuk posisi sebagai manajer. Tapi kita sebagai pendidik terus saja harus bisa menuntun anak, menjadikan pribadi anak itu menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, juga disiplin dan memerdekakan anak. Ya. Oke, yang terakhir, mari kita biasakan budaya positif dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan positif dan akan melahirkan karakter-karakter positif. Ketika melahirkan karakter-karakter positif, itulah kita sudah melakukan budaya positif di sekolah. Mari kita menciptakan murid-murid yang mandiri, bertanggung jawab dan memerdekakan murid. Memerdekakan murid di sini artinya murid bisa merasa dihargai dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi dari narasumber yang kedua, Ibu Mira Tantriani SPD sudah selesai diberikan. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Mira. Luar biasa sekali lah apa yang sudah disampaikan, sangat bermanfaat sekali buat kita. Dan kesimpulan yang bisa diambil dari apa yang sudah dipaparkan yaitu lingkungan sekolah yang positif dapat membuat warga sekolah merasa aman dan nyaman berada di sekolah. Kemudian untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin yang positif. Dalam penerapan budaya positif, guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberi hukuman atau konsekuensi. Restitusi mendorong terciptanya disiplin positif pada murid. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengalaman yang telah saya peroleh dari penimbasan mengenai budaya positif yang disampaikan oleh pemateri Ibu Mira Tantriani, saya menjadi paham bahwa penerapan budaya positif tidak hanya sekedar dari pembiasaan seperti sholat duha, tetapi ternyata ada sangkut paut dengan disiplin positif siswa dan posisi kontrol kita sebagai seorang guru adanya keyakinan kelas yang telah disepakati secara bersama. Ya, untuk perasaan saya sangat antusias sekali untuk merubah posisi saya asalnya sebagai posisi monitor atau teman menjadi lebih ke arah posisi manajer. Hal yang akan saya terapkan yaitu yang pertama, saya akan membuat keyakinan kelas. Lalu yang kedua, saya akan merubah posisi saya menjadi posisi manajer. Dan yang ketiga, saya akan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa. Itu dari refleksi mengenai pematerian yang disampaikan Ibu Mira Tantriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.